3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Libna Hawari, kelompok 3 akan menjelaskan tentang kelas diagram dan user interface bersama teman-teman saya yaitu Muhammad Dafa Arhan dan Akbar Aditya. Selamat menyaksikan. UML atau Unified Modeling Language adalah suatu model permodelan secara visual yang berfungsi sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek, yang dimana UML merupakan suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan, dan juga pendokumentasian sistem aplikasi. Saat ini, UML menjadi bahasa standar dalam penulisan blueprint software arsitektur. Nah, menurut Rosa Salahuddin tahun 2011, UML atau Unified Modeling Language merupakan salah satu standar bahasa digunakan di dunia industri untuk menggambarkan kebutuhan rekrutmen, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dan pemrograman berorientasi objek atau PBO. Nah, tujuan UML sendiri yaitu dapat merekayasa bahasa permodelan visual kepada user dari berbagai jenis pemrograman ataupun proses rekayasa. Dapat menghubungkan metode terbaik yang ada dalam pemodelan. Dapat membagikan model yang siap digunakan. Adalah bahasa pemodelan visual yang ekspresif untuk saling berbagi model dengan mudah dan memperluas program. Selanjutnya, dapat berguna sebagai blueprint lengkap dan detail dalam perancangan yang nantinya informasi yang detail mengenai coding suatu program. Lalu dapat memodelkan sistem yang berkonsep berorientasi objek. Jadi tidak hanya berguna untuk memodelkan perangkat lunak saja. Yang terakhir dapat membuat suatu bahasa pemodelan yang nantinya dapat dipergunakan oleh manusia maupun oleh mesin. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelas diagramnya sendiri. Yang dimana dari kelas diagram tersendiri ini ada aplikasi VBA, yang dimana itu membuka dalam aplikasi VBA itu dapat membuka user form utama, menampilkan comment button perhitungan, menampilkan comment button profil perusahaan, menampilkan comment button tutup, lalu menampilkan diagram, menampilkan hasil perhitungan forecasting, dan menampilkan profil perusahaan. Jadi dalam aplikasi VBA ini yang pertama itu dapat membuka comment button utama, comment button yang dapat membuka menu utama. Jadi dalam menu utama tersendiri di sini dapat membuka menampilkan comment button tutup dan juga menampilkan comment button untuk membuka menu profil perusahaan. Nah, setelah kita mengklik menu profil perusahaan, dalam comment buttonnya di situ terdapat nama perusahaan dan juga jenis perusahaan. Yang dimana di situ tertera dengan jelas nama dan juga jenis perusahaan yang akan kita teliti atau kita analisis. Lalu setelah itu dalam menu profil perusahaan tersendiri ada namanya comment button perhitungan yang dimana itu dapat menghasilkan atau menampilkan user form perhitungan yang dimana dalam user form perhitungan tersendiri itu terdapat data perhitungan dan juga diagram dari hasil perhitungan diagram. Dan di situ juga ada untuk comment button perhitungan dan juga comment button untuk menampilkan diagramnya tersendiri. Oke, selanjutnya akan menjelaskan tentang user interface-nya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis user interface yang digunakan pada aplikasi forecasting. Yang pertama itu tampilan pertamanya, yaitu saat membuka aplikasi tersebut. Pada Excel, tekan klik user form. Maka akan menuju ke user form yang selanjutnya, yaitu profil perusahaan. Setelah kita klik profil perusahaan, kita akan melanjutkan ke user form yang kedua untuk mengisi nama perusahaan dan jenis perusahaan. Nah, pada layout tersebut dibagi menjadi 3, yaitu area navigasi, yaitu nama perusahaan
dan jenis perusahaan atau item menu panel yang berada di samping. Selanjutnya area kerja yaitu mengisi nama perusahaan dan jenis perusahaan. Area status di sini tidak digunakan. Selanjutnya area informasi sudah cukup jelas digunakan untuk menginformasikan tugas-tugas tersebut. Oke, yang selanjutnya itu ada konsistensi, yang dimana dari segi ukuran, bentuk, penempatan, dan penyajian laporan data aplikasi ini sangat jelas dan mudah dipahami. Seperti yang ada di dalam PowerPoint sendiri, yang dimana setelah itu masalah terbesar dari aplikasi tersebut yaitu hanya satu, yang dimana hanya dapat memberikan hasil secara grafik sederhana tanpa penjelasan selanjutnya. Jadi harus menyimpulkan dengan bahasa kita sendiri. Lalu selanjutnya cara penggunaannya, di mana ketika kita klik profil perusahaan, maka lalu masukkan nama perusahaan dan jenis perusahaannya sendiri. Setelah itu klik command button atau command button perhitungan, yang di mana memasukkan data yang tersedia, di antaranya ada aktual, alpha, dan forecasting. Lalu setelah itu kita klik hitung, yang di mana itu akan menghasilkan forecastingnya sendiri. Lalu setelah itu ada namanya command button tampil yang menghasilkan diagram atau grafik dari peramalan tersebut. Lalu di sini ada content awareness. Pada aplikasi ini tersedia content awareness yang apabila kita menekan button, maka secara otomatis akan menuju halaman yang dipilih dan terdapat judul di atasnya. Namun pada aplikasi ini kita masih menggunakan nama seadanya, yaitu user form 1, 2, dan 3. Jika mau, maka kita bisa ubah. Oke. Nah, selanjutnya ada estetika. Nah, yang pertama yaitu interface membantu dan memudahkan digunakan. Selanjutnya, tampilan simpel dan mudah digunakan walaupun masih sangat sederhana. Lalu, font, ukuran huruf, dan warna tidak terlalu mencolok. Selanjutnya, penulisan menggunakan kaidah kebahasaan atau kata baku. Nah, yang 10 yaitu pengalaman pengguna. Yang pertama, aplikasi sangat mudah digunakan dan dipelajari. Lalu, keseluruhan bagus, simpel, cepat, dan akurat. Yang ke-11 yaitu konsistensi. Kontrol navigasi sangat mudah digunakan dan dipelajari. Dan laporan dalam aplikasi ini tertata dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.